Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah. Saya mahasiswa aktif semester 2 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah peristiwa penting dalam sejarah peradaban Islam, yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah tonggak awal dalam pembentukan masyarakat yang damai dan harmonis yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak bersama pembahasannya. Latar belakang dibentuknya Piagam Madinah ini adalah berawal dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah karena penindasan dari kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin yang semakin hebat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke Yathrib atau yang sekarang dikenal sebagai kota Madinah. Kota ini terdapat beberapa masyarakat yang beragam, contohnya seperti kaum Muhajirin, kaum Ansor, dan berbagai kabilah seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Berbagai perbedaan ini berpotensi menimbulkan konflik. Maka dari itu, untuk menciptakan perdamaian dan keteraturan, Nabi Muhammad SAW menyusun sebuah perjanjian bersejarah, yaitu Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Piagam ini bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial, politik, dan agama di tengah keberagaman masyarakat Madinah. Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah adalah sebuah dokumen penting yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Piagam ini sering dianggap sebagai konstitusi pertama dalam sejarah dunia karena mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk di Madinah secara menyeluruh. Lalu terdapat isi dan pokok-pokok Piagam Madinah secara garis besar. Isi Piagam Madinah mencakup beberapa aspek sebagai berikut. 1. Persatuan dan kesatuan. Seluruh penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, merupakan satu komunitas atau ummah wahidah. Semua pihak harus menjaga perdamaian dan stabilitas kota. Kedua, kebebasan beragama. Setiap kelompok agama seperti Muslim, Yahudi, dan lainnya bebas menjalankan agamanya masing-masing. Tidak ada paksaan dalam beragama. Yang ketiga, keadilan dan hukum. Perselisihan yang muncul akan diselesaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Semua warga Madinah wajib tunduk pada hukum yang telah disepakati. 4. Kerjasama dan pertahanan bersama. Jika Madinah diserang musuh, maka semuanya wajib membela bersama. Tidak boleh ada pihak yang membela musuh atau menjadi pengkhianat. 5. Perlindungan dan tanggung jawab sosial. Semua pihak wajib saling membantu dan tidak boleh menzolimi satu sama lain. Kaum lemah maupun miskin sama-sama mendapatkan pelindungan. Lalu yang keenam, larangan zolim dan kejahatan, seperti pembunuhan, pengkhianatan, dan penindasan pun dilarang. Penjahat harus dihukum sesuai kesepakatan yang ada. Lalu yang terakhir, ketujuh, kepemimpinan umum. Nabi Muhammad SAW merupakan pemimpin yang tertinggi dan penengah dalam menyelesaikan masalah yang besar. Lalu, makna dan pentingnya Piagam Madinah adalah sebagai dasar negara Islam pertama, yaitu Madinah menjadi negara pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, sebagai model pemerintahan multikultural atau mengatur hubungan antar kelompok dengan adil. Kemudian, mengutamakan dialog dan kerjasama, yaitu tidak memaksakan keislaman, akan tetapi mendorong hidup damai berdampingan. Oke teman-teman, terdapat hikmah dari mempelajari Piagam Madinah. Yang pertama, pemahaman tentang toleransi antar umat beragama. Piagam Madinah menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatur kehidupan masyarakat yang beragam keyakinan secara adil. Kemudian yang kedua, pelajaran tentang prinsip keadilan dan kesetaraan. Semua kelompok di Madinah mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang tanpa memandang latar belakang suku dan agama. Kemudian selanjutnya, contoh sistem pemerintahan yang bijaksana. Piagam Madinah ini bisa dijadikan sebagai sumber rujukan dalam membangun tata pemerintahan
yang mengedepankan musyawarah, keadilan, dan persatuan. Selanjutnya, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Meski terdiri dari berbagai suku dan bangsa, Piagam Madinah ini mampu menyatukan mereka dalam satu komunitas yang damai. Hikmah selanjutnya adalah mengajarkan cara penyelesaian konflik secara damai. Piagam ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa tanpa kekerasan. Hikmah selanjutnya memberikan teladan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh pemimpin yang adil, bijak, dan mampu mengayomi semua golongan. Kesimpulannya adalah, Piagam Madinah bukan hanya sekadar perjanjian politik, akan tetapi Piagam Madinah juga sebagai tonggak awal dalam terbentuknya masyarakat yang beradab. Nabi Muhammad SAW berhasil membangun sebuah masyarakat yang damai, adil, dan harmonis, walaupun berada dalam keberagaman budaya, suku, dan agama. Demikianlah pembahasan singkat mengenai Piagam Madinah. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua tentang kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam membangun peradaban Islam yang maju dan beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.